Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 6. Nah, masih tentang vektor ya. Nah, kita perhatikan di sini kita diberikan 3 titik A, B, dan C. Nah, jika vektor posisi ya, titik A, B, dan C dinyatakan dalam bentuk vektor A, B, dan C, maka nilai dari perkalian dot produk vektor 2A tambah B dengan vektor B min C. Oke. Jadi langkah pertama kita harus cari terlebih dahulu. Katakanlah ini adalah vektor U ya. Ini vektor V. Ya, vektor U-nya adalah 2A ditambah B. Di mana A-nya ini adalah vektor posisi dari titik A ya, 3, 2, min 1. Kemudian ditambah vektor B. Vektor B-nya adalah vektor posisi dari titik B, 2, min 1, 2. Nah, maka ini kalau kita jumlahkan, ya, baris pertama 2 kali 3, 6, 6 tambah 2, 8. Baris yang kedua 2 kali 2, 4, ya, 4 dikurang 1, ya, 3. Baris yang ketiga 2 kali min 1, min 2, min 2 tambah 2, 0. Ya, baris ketiganya berarti 0. Maka kita dapatkan vektornya 8, 3, 0. Kemudian vektor V-nya kita cari di sini, kita anggap vektor B min C, ya, B min C. Vektor B-nya 2, ya, tadi 2 min 1, 2 dikurang vektor C-nya adalah vektor posisi dari titik C, 1, 4, min 5. Nah, seperti ini. Maka apabila kita jumlahkan 2 kurang 1, 1, min 1 kurang 4 jadi min 5, 2 dikurang min 5 berarti 2 tambah 5 ya, 7. Nah, berarti vektor V-nya 1 min 5, 7. Sehingga U dot V ya, ini sama saja perkalian skalar ya dari dua vektor U dan V. Vektor U-nya adalah 8, 3, 0 dot ya, dot produk vektor V-nya 1, min 5, 7. Nah, kenapa dia disebut dengan perkalian skalar? Karena hasilnya bukan vektor lagi. Dua vektor dikalikan dot seperti ini, hasilnya adalah skalar. Caranya gimana? Caranya kita kalikan elemen yang seletak, kemudian nanti kita jumlah. Contoh, 8 kali 1, 8, tambah. Baris yang kedua, 3 kali min 5, min 15. Tambah 0 kali 7, 0. Hasilnya kalau kita jumlah semuanya jadi 8 kurang 15 min 7 tambah 0 tetap min 7. Maka dapatlah jawabannya adalah yang B. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 6. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Sekarang kita akan bahas soal nomor 7 ya. Pertanyaannya, tentukan nilai dari kosinus sudut ya, dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, kita misalkan theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, kita bisa manfaatkan rumus cos theta sama dengan perkalian dot produk dari vektor A dan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, kita lihat vektor A-nya ini adalah 2, 1, min 2 ya, koefisien dari I, J, dan K. 2, 1, min 2. Perkalian dot dengan vektor B, I-nya min 3, koefisiennya J-nya nggak ada, berarti koefisiennya 0. K koefisiennya 4, jadi min 3, 0, 4. Nah, seperti ini. Dibagi dengan panjang vektor A berarti akar dari penjumlahan kuadrat elemen-elemennya, 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat 1 tambah min 2 dikuadratkan 4. Nah, ini panjang vektor A. Panjang vektor B ya, akar dari kuadrat ya, penjumlahan kuadrat dari elemen-elemennya, min 3 dikuadratkan 9 tambah 0 dikuadratkan 0, 4 dikuadratkan 16. Oke, perkalian dot produk ya, elemen-elemennya yang seletak kita kalikan 2 kali min 3
minus 6 ditambah baris yang kedua 1 dengan 0 dikalikan 0 tambah min 2 kali 4 dikalikan min 8. Ini akar 4 tambah 1 tambah 4 akar 9 ya. Akar 9 dikali akar 9 tambah 0 tambah 16 akar 25. Berarti kita punya minus 14. 3 kali 5, 15. Nah, sehingga dapatlah nilai kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B adalah min 14 per 15. Nah, ini ada di opsi A ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 8. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar A, B, C, D, E, F, G, H, gambar balok ya. Gambar balok dengan informasi titik A berada di koordinat 3,1, min 2, titik C di 7,4, min 2, titik G 3,40, 3,4,0. Nah, perlu kita cermati di sini pergerakan kanan kiri adalah sumbu X. Nah, saya perjelas di sini. Kemudian pergerakan depan belakang ini sumbu Y. Yang terakhir pergerakan atas bawah ini adalah sumbu Z. Nah, seperti ini. Nah, kita perhatikan dari A ya, dari A ke C ya, dari A ke C kalau kita perhatikan ini berubah di X sama Y ya. X-nya itu dari 3 ke 7. Nah, 3 ke 7 berarti bergeraknya 4 ya. Nah, berarti dari A ke B bergerak 4. Sehingga dari B ke C ini pasti bergeraknya dari 1 ke 4 ya. 1 ke 4 berarti dia bergeraknya 3 langkah ke depan. Kemudian kita perhatikan dari A ke G ya. Dari A ke G ini bergerak ke depan 1 ke 4 jadi 3, betul sesuai ini 3. Kemudian dari D ke G bergerak ke atasnya dari min 2 ke 0, berarti dia bergerak ke atas sejauh 2 satuan ya. Min 2 ke 0 berarti tambah 2. Oke ya, jadi ukuran baloknya adalah panjang 4, lebarnya 3, tingginya 2. Nah, kita tambahin seperti ini. Kemudian ada informasi titik K. Titik K ini pada GF ya, dengan perbandingan GK banding GF ada 3:4. Ini 3, sini 4 ya, 3:4. Kemudian L-nya ini pada EF dengan perbandingan EL banding LF 1:2 ya, 1 sini 2. Jika alfa adalah sudut yang dibentuk antara vektor AK ya, AK dan AL, AK dengan AL, maka berapa nilai dari tan alfa? Oke, langkah pertama pastinya kita harus mencari koordinat titik K ya. Jadi, kalau kita lihat K ini dari A ke K ini bergeser ke kanan sejauh 3 satuan, karena kan di sini perbandingannya 3:4, berarti ini 3, sini 1 ya. Nah, berarti dari A ke K harus bergerak 3 satuan ke kanan, kemudian ke depan 3 satuan, ke atas 2 satuan. Ya, sementara kita punya titik A-nya itu adalah 3, 1, min 2. Sehingga K-nya adalah karena ada bergeser 3 satuan, kemudian ke kanan 3, ke depan 3, ke atas 2. Berarti tambah 3 6 ya, tambah 3 4, ke atas tambah 2 ya, jadi 0. Nah, ini adalah koordinat titik K-nya. Ke kanan 3 satuan, ke depan 3 satuan, ke atas 2 satuan. Maka dari sini dapatlah vektor posisi AK ya, yakni K dikurang A. 6 kurang 3 3, 4 kurang 1 3, 0 kurang min 2 2. Nah, ini vektor AK-nya. Kemudian kita akan cari kembali
vektor AL. Nah, namun sebelumnya kita cari koordinat L dulu ya. Nah, tadi informasinya EL banding LF 1 banding 2. 1 banding 2. Oke, kita punya A-nya itu tadi kan 3,1 ya, koma min 2 ya. Kita patokannya pakai titik A aja. Kemudian L-nya ini berarti dari A ke L kan kita bergerak ke kanan 4 satuan, berarti tambah 4, 7. Kemudian ke depan 1 ya, berarti Y-nya bertambah 1 jadi 2 ya. Kemudian ke atas 2 satuan jadi 0. Jadi L-nya itu adalah 7, 2, 0. Sehingga vektor AL-nya adalah vektor L dikurang A ya. 7 kurang 3, 4. Kemudian 2 kurang 1, 1. 0 kurang min 2, 2. Nah, inilah vektor AL-nya. Nah, kita misalkan bahwa alfa adalah sudut yang dibentuk oleh vektor AK dan AL. AK dan AL. Ya, sehingga untuk mencari nilai tan alfa, nah kita harus terlebih dahulu mencari nilai cos alfa. Ya, dengan bantuan rumus cos alfa. Ya, rumusnya adalah vektor AK kali vektor AL dibagi panjang vektor AK kali panjang vektor AL. Nah, coba ini kita cari dulu nilai cos alfanya. AK itu tadi vektornya 3 ya, 3, 2 dikali perkalian titik dengan vektor AL 4, 1, 2 ya, dibagi dengan panjang vektor AK, berarti akar dari kuadrat elemennya kita jumlah 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4 dikali dengan cara yang sama 4 kuadrat 16, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Oke, ini coba kita kalikan. 3 kali 4, 12. 3 kali 1, 3. 2 kali 2, 4. Dikali akar 9 tambah 9, 18, tambah 4, 22. Dikali akar 16 tambah 4, 20, tambah 1, 21. Nah, ini kalau kita jumlahkan 12 tambah 7 adalah 19 dibagi akar 22 kali 21, yaitu 462 ya. Nah, ini baru nilai cosnya. Nah, untuk mencari nilai tan kita minta bantuan segitiga siku-siku, katakanlah ya, segitiga siku-siku. Kita misalkan sudutnya adalah alfa. Nah, nilai cos kita punya 19 per akar 462. Jadi kita misalkan ini kan perbanding samping bagi miring ya. Sampingnya katakanlah 19, maka miringnya akar 462. Nah, dengan bantuan Pitagoras ya, ini dikuadratkan, dikurangi kuadrat, hasilnya 101 ya. Jadi akar 101. Ya, jadi sisi depannya akar 101. Sehingga kita bisa dapatkan nilai tan alfa adalah depan bagi samping. Depannya adalah akar 101, sisi depannya, panjang sisi sampingnya adalah 19. Ya, maka kita pilih opsinya akar 101 per 19, kita pilih yang A. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 9 ya. Diketahui dua vektor di 3 dimensi. Vektor A-nya I dikurang J. Kita tuliskan, berarti vektor A-nya dalam bentuk matriks adalah koefisien I-nya 1, koefisien J-nya min 1, koefisien K-nya nggak ada, artinya 0. Kemudian vektor B-nya adalah
min 1i jadi min 1 tambah PJ berarti P tambah 2K. Nah, ini vektor B-nya. Ya, mempunyai panjang proyeksi vektor A pada B sama dengan satu satuan. Nah, berapa nilai P? Oke. Ini artinya adalah proyeksi skalarnya sama dengan 1. Ya, kita misalkan ya, misal ya vektor C ini adalah vektor proyeksi ya A pada B. Sehingga panjang proyeksinya di sini diketahui ya, panjang proyeksinya setelah panjang itu sama dengan 1. Nah, rumusnya adalah panjang proyeksi vektor atau proyeksi skalar, rumusnya adalah A, karena A pada B ya, jadi A dot B dibagi dengan panjang vektor B. Apabila B pada A proyeksinya, maka jadi B dot A dibagi panjang A. Nah, ini karena panjang proyeksi nggak mungkin negatif, maka biasanya kita tambahkan di sini tanda mutlak ya, agar hasil panjang proyeksi itu positif. Nah, ini diketahui sama dengan 1. Oke, A dot B. Coba kita cari dulu vektor A dot B-nya. Ya, vektor A dot B berarti vektor 1 min 1 0 dot vektor min 1 P2. Nah, ini kalau kita kalikan 1 kali min 1 min 1 min 1 kali P min P 0 kali 2 0. Maka kita peroleh min 1 min P. Sehingga ini adalah min 1 min P. Kemudian kita cari panjang vektor B. Adalah akar dari kuadrat elemen-elemennya dijumlah. Min 1 kuadrat 1. P dikuadratkan, P kuadrat. 2 dikuadratkan 4. Nah, ini bisa disederhanakan jadi P kuadrat ditambah 1 plus 4. Ya, 5. Jadi panjang vektor B-nya akar P kuadrat tambah 5. Sehingga di sini kita punya ya, A dot B nya tadi min 1 min P dibagi panjang vektor B, yakni akar dari P kuadrat tambah 5. Ya, kita mutlakan sama dengan 1. Oke, karena dimutlakan, langkah pertama pasti kita hilangkan mutlaknya terlebih dahulu. Jadi min 1 min P dibagi akar P kuadrat ya, tambah 5, muncullah plus minus 1. Oke, kita coba ambil yang plus ya. Kemungkinan pertama. Kita ambil yang plus, maka min 1 min P dibagi akar P kuadrat plus 5. Ini sama dengan plus 1. Kita kuadratkan kedua ruas ya. Atau kita kali silang dulu nih. Ya, karena dia pastinya positif, sehingga mungkin 0 kita kali. Kedua ruas dengan akar P kuadrat tambah 5. Jadi min 1 min P sama dengan akar dari P kuadrat plus 5. Oke, sekarang coba kita kuadratkan kedua ruas. Dengan batasan ini positif ya. Oke, ini kalau kita kuadratkan jadi 1 tambah 2P ditambah P kuadrat. Dikuadratkan akarnya hilang ya, jadi P kuadrat tambah 5. Nah, ini bisa kita coret P kuadratnya. Maka dapatlah 2P tambah 1 sama dengan 5 atau 2P sama dengan 5 kurang 1, 4. Maka P-nya sama dengan 4 bagi 2, 2. Nah, tapi apakah mungkin P-nya 2? Nah, kalau P-nya 2, nanti di sini jadi min 1, min 2, min 3. Nggak mungkin, hasil akar adalah negatif. Jadi P-nya nggak mungkin 2. Ya, nggak mungkin. Karena nanti ruas kirinya jadi negatif, sementara kanannya positif. Oke, kita coba kemungkinan yang kedua. Yakni kita gunakan yang min 1. Jadi min 1 min P dibagi akar P kuadrat plus 5 sama dengan 1. Min 1 ya sekarang. Kita gunakan kondisi yang kedua. Kita kali ke kanan jadi min 1 min P. Ya, kedua ruas kita kali dengan akar P kuadrat tambah 5. Jadi ruas kanan jadi min akar P kuadrat tambah 5.
kita kali min kedua ruas nih, hilangkan min ini, kita kali min kedua ruas jadi 1 plus P sama dengan akar P kuadrat tambah 5. Nah, seperti ini. Ya, apabila kita kuadratkan, ya ini dengan kondisi ini pasti positif ya. Ini pasti positif karena ini positif. Jadi P plus 1 harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan jadi 1 tambah 2P plus P kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 5. Ini habis P kuadratnya. Maka dapat 2P sama dengan 4. Ya, kemudian berarti P-nya sama dengan 2. Oke ya, untuk P yang di sini ya mungkin ya P-nya 2. Karena kalau 1 tambah 2 sama dengan 3. Akar dari 2 kuadrat tambah 5 jadi akar 4. Jadi sama ya, sama-sama. Di sini 3 karena juga 3, akar 9, di sini 3. Tapi kalau di sini kondisinya kalau P-nya 2 min 1 dikurang sebelum dikuadratkan ya. Min 1 dikurang 2 kan jadi min 3. Sementara di kanannya akar 9. Ya, akar 9 3, di sini min 3. Jadi tidak memenuhi. Ya, jadi jawabannya adalah 2. Oke ya, jadi kita pilih opsi yang E untuk nomor 9. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 10. Nah, di sini kita diberikan persamaan trigonometri ya. Kita diminta untuk menentukan solusi dari persamaan tersebut. Oke, kita punya informasi bahwa nilai sin dari 2x tambah 20 derajat sama dengan cos 40 min x. Oke, di sini ada dua kemungkinan ya. Kita jadikan sin dua-duanya atau jadikan cos dua-duanya. Nah, katakanlah kita akan jadikan sin dua-duanya, maka cos kita rubah menjadi sin. Bagaimana cara merubah cos menjadi sin? Nah, kita tahu bahwa nilai dari sin sudut berelasi fungsi berubah ya. Sin 90 derajat minus alfa ini sama dengan cos alfa. Jadi kita bacanya cos alfa sama dengan sin 90 min alfa. Dan ada lagi fungsi sin akan berubah menjadi cos, yakni ketika sudutnya 90 derajat tambah alfa. Ini akan menjadi cos alfa. Nah, dengan menggunakan dua pernyataan ini atau persamaan ini, kita akan tentukan solusi dari persamaan yang diberikan. Oke, yang pertama, jadi sin ya, 2x tambah 20 derajat sama dengan cos alfa. Jadi katakan ini alfa. Jadi cos alfa sama dengan sin. Yang pertama 90 min alfa. 90 min alfa. Alfanya adalah 40 derajat minus x. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sederhanakan ya, sin 2x tambah 20 derajat ini sama dengan sin 90 min 40 menjadi 50 derajat min dari min x menjadi plus x. Oke, karena ruas kiri dan kanan sudah sama-sama sin, maka kita ambil kesimpulan bahwa 2x tambah 20 derajat ini sama dengan 50 derajat ditambah x. Jangan lupa ditambah dengan periodiknya ya. Periodik dari sini adalah 360 derajat. Jadi kita tambah dengan n kali 360 derajat, di mana n ini adalah bilangan bulat. Oke, kita kumpulkan x-nya di ruas kiri katakanlah ya. Jadi kita punya 2x dikurang x adalah x. 50 kurang 20 adalah 30. Jadi x-nya adalah 30 ditambah n kali 360 derajat. Nah, ini kita lihat ya, batasan x-nya hanya 0 sampai 360 derajat. Jadi kalau kita ambil n-nya 0, kita dapatkan x-nya 30 derajat. Kalau kita ambil n-nya yang lain, maka pasti x-nya di luar dari interval yang diberikan. Jadi untuk solusi pertama kita dapat x-nya 30 derajat. Oke. Sekarang kita gunakan persamaan yang kedua. Ya, untuk mendapatkan solusi yang kedua, kita punya sin dari 2x tambah 20 derajat ini sama dengan cos 40 min x.
ya kita gunakan cos alfa sama dengan sin 90 tambah alfa. Alfanya adalah 40 derajat min X. Maka cos alfa sama dengan sin 90 derajat tambah alfa, di mana alfanya adalah 40 derajat minus X. Nah, seperti ini. Kalau kita sederhanakan, maka sin 2X tambah 20 ini sama dengan sin 90 tambah 40, 130 derajat dikurang X. Nah, kedua row sudah sin, maka kita ambil kesimpulan 2X tambah 20 derajat ini sama dengan 130 derajat, ya, 130 derajat minus X. Oke, ditambah periodiknya N kali 360 derajat. Kita kumpulkan, ya, X nya di ruas kiri 2X dengan min X, maka dapat ruas kiri itu 3X. 130 dikurang 20 adalah 110 derajat, ditambah N kali 360 derajat. Nah, sepertinya nih X nya enggak bulat, ya. Kalau kita bagi 3, maka dapatlah X nya 110 derajat per 3 ditambah N kali 360 derajat bagi 3 adalah 120. Nah, sekarang kalau kita ambil, ya, N nya sama dengan 0, maka nilai X nya adalah 110 derajat per 3. Jika kita ambil N nya sama dengan 1, maka X nya 110 derajat, ya, per 3 ditambah 1 kali 120 derajat, jadi 120 derajat. Nah, 120 derajat ini kita jadikan per 3, ya, agar bisa dijumlah. Jadi berarti ini dikali 3, ya, 360. Maka dapatlah X nya 470 derajat per 3. Oke, apakah masih ada memenuhi? Coba kita coba N nya 2. N nya 2 berarti X nya 110 derajat per 3 ditambah 2 kali 120, 240. Ya, 240 dibikin per 3 berarti 720. Nah, ini masih memenuhi, ya, masih ada dalam interval ini. Kalau kita jumlah 830 derajat per 3. Apabila N nya 3 sudah lebih dari 360 derajat, berarti untuk solusi ketiga, solusi kedua, dapat nilai X nya adalah, ya, 110 derajat per 3, 470 derajat per 3, dan 830 derajat per 3. Nah, ini solusi kedua. Oke, untuk mencari solusi keseluruhan, maka himpunan penyelesaiannya, ya, kita gabung jadi 30 derajat, kemudian 110 derajat per 3, kemudian 470 derajat per 3, dan yang terakhir 830 derajat per 3. Nah, inilah solusi untuk soal nomor 10. Jadi kita pilih opsinya yang E, ya, untuk soal nomor 10.